Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, sukacita yang besar bagi saya menjumpai saudara di minggu pertama bulan ini. Bagi saudara yang baru pertama kali beribadah bersama kami di tempat ini, kami menyambut dengan sukacita selamat datang dalam keluarga Allah dan selamat beribadah. Berikut informasi ibadah untuk kita minggu ini. Ayo bersepakat baca Alkitab. Tidak terasa sudah bulan kedua dalam tahun ini kita membaca Alkitab setiap hari. Kami berdoa seluruh jemaat yang membaca Alkitab bersama-sama mengalami pertumbuhan maksimal dalam pengenalan yang benar akan Allah, supaya kita dapat terus bertumbuh, berbuah, dan bermultiplikasi. Jadwal Camp Pembinaan Wanita Bijak Single, Pra-Camp pada tanggal 8 April, Camp tanggal 10 sampai 11 April, Wisuda tanggal 12 April bertempat di GKII Immanuel Denpasar. Dengan biaya 300.000 per orang. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi Kak Wiwin. Pendaftaran paling lambat 31 Maret 2024. Jemaat dapat memberikan persembahan persepuluhan dan pelayanan ke rekening BCA atas nama Beta Sandi Tenggara dan dana misi ke rekening BCA atas nama Doni Freddy atau rekening BNI. Atau melalui QR Code berikut ini. Jemaat juga dapat memberikan persembahan melalui kotak yang telah disediakan. Demikian Abah News Update yang dapat kami sampaikan untuk saudara. Kami segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian saudara. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, tanpa terasa hari ini kita sudah memasuki bulan yang kedua di tahun 2024. Ya, kita bersyukur bahwa pemeliharaan, penjagaan, kasih setia Tuhan ya tetap ada di dalam kehidupan kita. Dan kita berdoa biarlah sepanjang tahun ini ya Allah juga tetap ya menjadi bagian yang tidak terpisahkan atas kehidupan kita sehingga kita bisa melihat bagaimana pembelaan dan penyertaan Tuhan itu yang akan selalu menguatkan kita. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Masih ingat apa yang menjadi tema tahunan kita di Abba Love Bali sini? Iya, berbuah dan bermultiplikasi. Nah, kalau kita berbicara tentang berbuah dan bermultiplikasi, maka hal yang
paling mendasar yang harus dilakukan ya adalah tertanam. Kenapa? Ya kalau tidak tertanam, bagaimana kita bisa berbicara dia akan berakar, dia akan bertumbuh, dia akan berbuah, atau apalagi bermultiplikasi. Jadi yang namanya tertanam itu adalah hal yang paling basic sekali yang harus terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sama seperti ya benih tadi, ya dia harus tertanam dulu baru bisa berbuah nantinya. Nah, sebagai orang percaya ya jika kita berbicara tentang tertanam berarti ini kaitannya dengan apa? Ya dengan gereja lokal ya. Kita harus tertanam di dalam gereja lokal. Kalau di Abalop sendiri ya kita ada berbicara tentang gereja lokal, tetapi juga ada komunitas sel dan juga ada pemuritan atau kompak atau mentoring ya. Nah, semua hal itu ya menjadi proses untuk kita tertanam. Supaya apa? Supaya kita bisa berakar, bertumbuh, dan berbuah nantinya. Nah, kalau tertanam tentulah bukanlah sesuatu yang mengasihkan. Ya, namanya tertanam ya, komitmen bukanlah sesuatu yang mengasihkan. Walaupun ujungnya itu akan sangat mengasihkan dan luar biasa. Tetapi awal-awalnya pasti tidak akan mengasihkan karena seperti terikat ya, seperti tidak ada kebebasan ya. Karena apa saudara? Ya itulah harga yang harus kita bayar ketika kita mau setia di dalam komitmennya kita. Di dalam Mazmur 92 ayat 13 sampai ke 16, Mazmur 92 ayat 13 sampai 16 ya tentunya setiap kita tidak asing ya dengan ayat ini ya, apalagi kalau kita berbicara tentang ya komitmen hidup berjemaat. Ini salah satu bagian firman yang menjadi kekuatan atau menjadi dasar ya untuk kita tertanam. Mazmur 92 ayat 13 dan 16 dikatakan orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa lihat ya, dikatakan bahwa mereka ya yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas. Jadi hanya orang-orang yang ditanam di dalam baitnya Tuhan, dialah yang akan bertunas. Orang-orang yang tertanam di dalam gereja lokal, ya merekalah yang akan bertunas. Bukan hanya bertunas, bahkan mereka akan berbuah. Ya, pada masa tua pun mereka masih berbuah dan menjadi gemuk dan segar ya. Siapa mereka? Mereka yang tertanam ya di bait Tuhan. Itu di dalam perjanjian lama kita masuk. Nah, di dalam perjanjian baru ya kita bisa melihat di dalam Yohanes 15 ayat keempat dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, firman Allah dikatakan ya sama seperti ranting tidak dapat berbuah ya dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Siapa pokok anggurnya? Tuhan Yesus. Nah, ekspresi yang paling mudah tinggal di dalam Kristus. Ingat, Kristus itu kepala, gereja ini adalah tubuhnya. Dan tubuhnya memiliki anggota-anggotanya. Bagaimana tangan ini bisa berfungsi? Kalau dia tertanam di dalam bagian ya tubuh tersebut. Dia tidak bisa dipisahkan. Nah, artinya kalau kita berbicara, kita mau berbuah, saya mau berbuah, maka saya harus tertanam di dalam tubuhnya Kristus ya, dan Kristus sebagai sang kepala. Kalau kita bicara tentang tubuh ya pasti kaitannya dengan gereja lokal. Nah, mungkin ada orang yang berpendapat lah,
kenapa harus ada di dalam satu gereja lokal tertentu? Gereja lokal kan hanya sebuah organisasi. Bukankah seluruh gereja-gereja yang ada, yaitu gerejanya Tuhan? Ya, saya setuju ya, bahwa ada gereja secara universal, yaitu seluruh orang percaya yang ada di dunia ini, mereka semua disebut sebagai gereja. Ya, tetapi untuk kita bisa berfungsi, untuk kita bisa mengekspresikan, mempraktekkan karunia-karunia, mempraktekkan ya talenta yang Tuhan beri, ya nggak mungkin di dalam gereja universal, harus ada di dalam satu gereja lokal, ya. Nah, sama seperti gini, saya ambil ilustrasi ya. Kalau TNI ya, TNI, kalau ada seseorang berkata, oh saya sebagai anggota TNI, tentunya dia akan ditanya, oh TNI angkatan apa? Ya, nggak mungkin dia akan bilang, ya terserah deh angkatan apa aja, yang penting saya anggota TNI. Nggak bisa seperti itu toh. Sama seperti kamu ada bagian dari gereja, iya saya ini gerejanya Tuhan. Nah gereja lokalmu di mana? Nggak bisa berbicara, oh pokoknya saya gereja seluruh dunia. Nggak bisa. Harus ada bagiannya ya yang mendetail. Oh saya TNI. TNI apa? TNI Angkatan Darat. Oke. Sama seperti gereja lokal tadi. Gereja universal. Kemudian gereja lokalnya di mana? Oh saya ada di Abalov. Ya, gereja Abalov. Oke. Nah TNI selain kita tahu dia TNI sebagai angkatannya, tentara nasionalnya, tapi ada angkatannya TNI Angkatan Darat, yaitu sebagai lokalitasnya, ya. Kemudian ada dibagi lagi, ya. Kamu tugasnya di mana? Oh, di Koramil, Komando Rayon Militer, ya. Kelasnya lebih kecil lagi, ya. Kalau tadi TNI Angkatan Darat skupnya besar, lebih kecil lagi di mana? Di Koramil, Komando Rayon Militer. Oke. Nah, kemudian yang lebih kecil lagi itu namanya regu. Ya, regu terdiri dari biasanya 6 atau 8 orang maksimal. Oke. Nah, kalau gereja, ada gereja lokal, ya, gereja universal, gereja lokalnya mana? Abalov, ya kan? Nah, di Abalov itu ada di komsel apa? Ya. Oh, komsel si A. Oke. Kompaknya dengan siapa atau komunitasnya dengan siapa? Jadi sampai kepada yang terkecil, ya. Nah, supaya apa? Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, supaya semua bisa terpelihara, semua bisa terjaga untuk mencapai kepada satu fokus, yaitu bagaimana kita bisa maksimal, bisa berbuah dan bisa bermultiplikasi. Nah, tertanam di dalam gereja lokal itu kan ibaratnya seperti menanam benih, oke? Menanam benih. Sebuah benih ditanam, ya, tentunya di dalam tanah, ya, itu ditanam. Nggak mungkin cuman dia ada di atas, benih ditabur aja dia jatuh harus masuk ke dalam tanah. Kalau dia tidak masuk ke dalam tanah, dia pasti akan mati. Nah, ketika benih ini ditanam, ya, di dalam tanah, tentu saja dia tidak ujuk-ujuk, ya, tiba-tiba langsung berbuah, nggak bisa, ya. Dia harus mengalami proses, oke? Dia harus mengalami butuh waktu. Benih itu ditanam, dia harus menumbuhkan akar-akarnya dulu supaya bisa menyerap sari-sari makanan. Ya, ketika dia sudah bisa menyerap sari-sari makanan, lalu akan mendorong ke atas, timbullah tunas muda. Ya, ketika tunas muda sudah muncul, ya lama-lama akan menjadi batang, lalu akan menghasilkan daun-daun. Dan akhirnya ya dia bisa menghasilkan buah. Ya, jadi ada proses yang terjadi. Tidak ujuk-ujuk hari ini tanam, besok langsung buah. Nggak bisa. Nah, proses pertumbuhan yang paling krusial, ya, yang paling penting dari sebuah benih terjadi saat dia ditanam di dalam tanah. Kenapa? Karena ini bisa terjadi dua kemungkinan. Apakah benih itu akan menumbuhkan akar yang akhirnya akan menghasilkan pohon yang baru, tunas yang baru, ya, atau benih tersebut justru akan mati.
Nah, ini adalah proses ketika dia ditanam di dalam tanah. Makanya ini penting sekali. Saya katakan tadi, tertanam itu adalah dasar. Karena itu hal yang paling penting sekali untuk menentukan apakah benih ini akan tumbuh, menjadi besar, dan berbuah nantinya, atau justru dia akan mati. Berapa waktu yang lalu kita sudah mendengar ilustrasi tentang menanam pohon korma. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, di Indonesia sekarang pohon korma bisa ditanam dan gampang ya hidupnya. Ya, dengan kemajuan teknologi, menghasilkan benih-benih yang bisa beradaptasi dengan lingkungan mungkin akan lebih mudah. Tetapi hari ini atau yang lalu kita mendengar pohon korma yang ditanam ya itu membutuhkan ya kedalaman sekitar 2-3 meter ya untuk menaruh benihnya. Nah, ini berbicara pohon korma yang ditanam di padang pasir, Saudara. Ya. Nah, kalau kita ke Timur Tengah, ya saya pernah lihat di Mesir, di Israel, ya pohon korma itu rata-rata ditanamnya itu di padang pasir. Ya, ini unik memang. Ya, ditanam di padang pasir. Makanya kenapa dia butuh diperlakukan ya secara khusus ya benihnya itu. Dia ditanam benihnya itu menggali tanah sekitar 2-3 meter ke bawah ya. Ditaruh benihnya dan ditimbun dengan batu dulu ya. Jadi dihalangi dengan batu dulu baru ditutup ya dengan pasir, dengan tanah yang lainnya ya. Nah, tujuannya apa ya? Supaya benih ini tidak tumbuh ke atas dulu. Tapi bagaimana dia harus menghasilkan akar-akarnya ya ke dalam tanah. Dan bukan katanya ya, tapi ini menurut penyelidikan ya, akar dari pohon korma tersebut bisa menembus kedalaman tanah ya, itu bisa sampai puluhan meter ke bawah. Wah, ini luar biasa sekali. Jadi dia dipaksa untuk tidak tumbuh ke atas dulu, tetapi tumbuh ke bawah dulu. Akar-akarnya harus ke bawah dulu untuk apa? Mencari air. Ingat di padang gurun ya, di atas itu susah, tidak ada air. Jadi dia harus menemukan sumber air di bawah tanah. Sampai puluhan meter ke bawah tanah, ketika dia sudah menemukan air, dia bisa menyerap sari-sari makanan, baru dia akan mulai tumbuh ke atas, mendorong ya batu yang menghimpit dia, bahkan memecahkannya, dan tumbuhlah menjadi tunas yang baru. Kenapa dia butuh waktu yang lama untuk ada di bawah? Ingat, di padang pasir pertama kering, dia harus cari air. Kedua, ya ketika dia tumbuh ke atas, dia harus memastikan dia menjadi pohon yang kuat. Kenapa? Di padang pasir itu seringkali akan terjadi namanya badai gurun. Ya. Nah, badai gurun itu bisa menumbangkan pohon-pohon yang tidak memiliki kekuatan ya, akar-akarnya di dalam tanah. Nah, pohon korma ini ya, ketika dia tumbuh ke atas, dia belum langsung berbuah. Ya, setidaknya 4-5 tahun baru dia bisa menghasilkan buah. Nah, di dalam proses dia bertumbuh sebelum menghasilkan buah, dia sudah diterjang oleh badai gurun. Nah, kalau tidak memiliki kekuatan akarnya, bisa pastikan pohon ini akan tumbang sebelum bisa menghasilkan buah atau sebelum dia bisa bermultiplikasi, dia akan tumbang. Tetapi karena dia memiliki kekuatan akar di dalam tanah tersebut, ya, ketika dia dihantam oleh badai gurun, ya, dihantam oleh teriknya matahari, ya, pohon korma ini masih tetap bisa bertahan. Dan dia akan datang waktunya 4-5 tahun dia akan menghasilkan buahnya. Dan luar biasa, pohon korma justru berbuah, ya, musim berbuahnya itu di musim panas, sekitar bulan Juli dan bulan Agustus itu lagi panas-panasnya di padang pasir, ya. Dan di tengah cuaca yang panas tersebut, justru dia menghasilkan buah yang manis dan luar biasa. Nah, jadi poin paling penting adalah kita lihat, ya, kenapa firman Tuhan berkata, ya, yang tadi Mazmur yang kita baca tadi, ya, dikatakan mereka itu apa? Orang benar
akan bertunas seperti pohon korma, ya. Karena yang tadi, korma memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia kuat ke bawah, berakar, dia tumbuh ke atas, dia kuat menghadapi tantangan, badai gurun, panas teriknya matahari, cuaca yang tidak bersahabat, dan dia menghasilkan buah pada waktunya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita harus ya juga belajar dari proses ini. Berbicara tentang tertanam tersebut ya, tujuannya adalah supaya kita bisa kuat ya, bertumbuh kuat ya, untuk bisa menghasilkan buah-buah yang memberkati, buah-buah yang nanti menjadi multiplikasi dari proses kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, setiap proses untuk bertumbuh yang dialami sebuah benih ya, itu kan kita nggak tahu seperti apa toh ya. Dia adanya di mana? Di dalam tanah, di tempat yang gelap. Tidak seorang pun yang bisa melihat dan mengetahui apa yang terjadi di dalam tanah tersebut. Nah, kita juga mungkin seperti itu. Ketika kita tertanam di dalam satu gereja lokal ya, Tuhan seringkali berurusan secara pribadi di dalam kehidupan kita. Mungkin tidak semua orang bisa mengerti apa yang sedang kita alami ketika kita ada, ketika kita tetap setia ya untuk komit di dalam satu gereja lokal, atau ketika kita tetap komit di dalam satu komunitas sel tertentu ya, atau di kelompok pemuritan atau kompak kita. Orang lain mungkin tidak bisa mengetahui persis ya. Hanya kita dengan Tuhan lah, karena Tuhan sedang berurusan dengan kita secara pribadi. Sama seperti benih tadi, biji tadi, dia ada dalam tanah ya. Tidak ada satu orang pun yang tahu apa yang terjadi di dalam tanah ya. Hanya benih tersebutlah ya, sama yang menumbuhkan benih dia ya, seperti apa yang dikatakan oleh Markus 4 ayat 26-27, dikatakan lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menabur benih di tanah ya, dan lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Tidak diketahui orang itu, karena urusannya adalah antara benih dan Tuhan yang menumbuhkan ya. Ketika kita tertanam juga seperti itu, tanam di dalam satu gereja lokal, atau kita ada di dalam satu komunitas sel, atau ada di dalam kelompok pemuritan atau kompak ya. Ketika kita setia, ketika kita bertahan, ketika kita tetap memegang apa yang menjadi komitmen kita ya, itu urusan kita dengan Tuhan yang akan membawa kita ya untuk kita terus bertumbuh dari hari lepas hari ya. Jadi jangan pernah ya kita menaruh hal-hal yang underestimate tentang proses yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita ada dalam satu gereja lokal tertentu ya. Tuhan menginginkan pertumbuhan dari sebuah benih, dan agar kelak ya dia bisa menghasilkan buah ya. Nah, jadi ini sekali lagi ya, benih ini akan bisa hidup, bisa tumbuh ya, sampai menghasilkan buah ya. Tentunya dia tidak boleh dipindah-pindahkan ya. Jangan dicabut ya, lalu dipindah lagi, ditanam lagi, nggak bisa. Seperti benih korma tadi, sekali dia masukkan 2-3 meter, ya udah dia akan dibiarkan sampai waktunya tumbuh. Ya nggak bisa, waduh ini kok nggak tumbuh-tumbuh, dicangkul, ya kayaknya ini tanah kurang bagus ya, pindah lagi ke yang lain ya. Atau ketika dia mulai bertunas, lalu dia mulai dicabut, dipindahin tempat yang lain, dia tidak akan kuat. Bahkan sampai satu titik ya, benih tersebut justru akan menjadi mati. Oke? Nah, lalu pertanyaannya adalah hal-hal apa yang dapat terus mendorong kita, menolong kita untuk kita bisa tetap tertanam di dalam gereja lokal. Nah, ini yang harus kita perhatikan ya. Setidaknya ada 3 hal ya yang menjadi catatan yang harus ada di dalam kehidupan kita ya.
ketika kita memutuskan ya untuk kita tertanam di dalam satu gereja lokal, atau ini menjadi hal yang terus mengingatkan kita, mendorong kita untuk kita tetap tertanam di dalam satu gereja lokal apapun yang terjadi. Perpindahan bukanlah sebuah pilihan yang terbaik. Karena tadi saya katakan ya setiap gereja lokal itu pasti memiliki ya kelebihan dan kekurangannya ya. Nah, oke. Yang pertama, kita harus bisa merubah ya paradigma kita. Merubah pemikiran kita, pandangan kita ya tentang tertanam itu. Jadi kita ini ditanam, bukan dikubur. Apa bedanya ditanam dan dikubur? Walaupun dua-duanya dimasukkan ke dalam tanah istilahnya. Ya, dua-duanya harus ada di tempat yang gelap dan tidak terlihat. Nah, kalau tertanam atau ditanam ya, berarti masih memiliki kehidupan. Artinya apa? Ya, dia masih dapat mengalami pertumbuhan dan satu hari nanti ya bisa menghasilkan buah-buahnya. Tapi kalau dikubur itu sudah mati dan tidak akan atau tidak dapat hidup lagi. Tidak akan tumbuh lagi. Apalagi berbuah, udah nggak mungkin. Nah, itu dikubur. Nah, kalau kita komit di dalam sebuah gereja lokal, ya kita ini sedang ditanam. Berarti kita punya potensi. Punya potensi untuk apa? Untuk kita bertumbuh, dan menghasilkan buah dan bermultiplikasi. Jadi, ketika kita memutuskan untuk komit tertanam dalam satu gereja lokal, kita harus ubah paradigma kita, ya. Jangan berpikir bahwa kita seolah-olah sudah dikubur, mati, ya, karena cuman di sana melulu, tidak di tempat lain. Terus berpikir, wah, ini membelenggu kebebasan saya, ya. Ini membuat saya tidak bisa berekspresi lebih lagi. Ini sedang mematikan talenta-talenta saya. Enggak, Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan. Justru ketika kita tertanam di dalam sebuah gereja lokal, ya di sanalah kita punya kesempatan bagaimana kita bisa memaksimalkan hal-hal yang Tuhan beri di dalam kehidupan kita. Karena kalau kita bicara, kita ada di gereja universal, sebentar gereja A, sebentar gereja B, sebentar gereja Abah Love, sebentar Mama Love, Uncle Love, ya kan? Nggak mungkin kita bisa berfungsi. Kita hanya akan menjadi simpatisan saja, ya. Yang asik di sini, saya di sini, asik di sana, saya di sana. Kita tidak akan pernah bisa berfungsi maksimal. Apalagi berbicara bahwa kita bisa berbuah dan bermultiplikasi. Enggak. Malah sampai satu titik kita mati. Ya mati rohani kita, jiwa kita enak mungkin. Ya, karena pergi ke tempat-tempat yang kita sukai, pembicaranya lucu, asik, oh gua kesana, ketawa, hahaha, pulang, waduh seger loh, tadi lucu sekali, bla bla bla, ya kan? Nanti pengen yang, makanan yang berbeda, saya ke sono lagi, tempat yang lain lagi, di sana mengupas habis, tuntas Alkitab, wah itu banyak pengetahuan saya dapat, ya memenuhi, memuaskan jiwa kita, tapi rohnya kita, ya itu tidak terbangun. Kenapa? Kita berpindah-pindah. Jadi ketika kita memutuskan untuk kita tertanam, justru itu kesempatan untuk kita sedang dilatih, dipersiapkan sampai satu hari nanti kita bisa berbuah dan bermultiplikasi. Jadi harus rubah paradigma kita tentang tertanam. Kita ditanam, bukan dikubur. Kalau ditanam berarti masih hidup dan bisa tumbuh, bisa berbuah dan bermultiplikasi. Kalau dikubur berarti kita sudah mati dan tidak bisa hidup lagi. Nah, hal yang kedua yang harus kita ingat ya, supaya ini menjadi
kekuatan, tekad kita, dorongan kita untuk kita tetap tertanam. Jalani setiap proses yang ada. Oke. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, semua hal ya di dalam kehidupan kita ya selalu harus menjalani proses. Ada proses yang harus kita lewati ya, semua manusia apapun itu. Ya, barang aja dibentuk itu harus ada prosesnya. Sebuah kursi ya untuk menjadi sebuah kursi juga harus mengalami prosesnya. Tidak ujuk-ujuk simsalabim jadi kursi. Tidak. Ya, komputer apa segala hal ada prosesnya. Ya, kita jadi manusia aja ada prosesnya kan? Tidak ujuk-ujuk langsung jendul keluar jadi manusia. Enggak kan? Ada prosesnya. Ya, dari mulai ya kan? Sperma dan sel telur ya ketemu lalu menjadi zigot kemudian bertumbuh ya menjadi janin. Setelah janin itu menjadi bayi kemudian lahir menjadi anak ya yang balita ya, balita, anak kecil ya, remaja ya, kemudian pemuda, baru dewasa dan tua. Ya, ada prosesnya. Jadi jangan kita alergi dengan namanya proses ya. Proses itu terjadi atas kehidupan kita ya, semata-mata membuat kita ini semakin baik dan semakin kuat di kemudian hari. Di dalam Yeremia 18 ayat 1 sampai 6 ya. Ini satu hari Tuhan berfirman kepada Yeremia ya untuk dia ya datang kepada tukang periuk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu." Ini luar biasa dan kreatifnya ya Tuhan kita ya. Dia minta Yeremia untuk pergi ke tukang periuk. "Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya." Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan ya, periuk atau bejana ini dibuat dari tanah liat. Bapak Ibu pernah lihat tanah liat? Ya, kalau orang dari desa ya mungkin 90% mereka pernah lihat, tahu namanya tanah liat itu seperti apa. Tetapi orang yang dari kota saya agak ragu ya. Jangankan lihat tanah liat saudara, ya kena tanah sedikit, lumpur sedikit aja ya sudah bingung harus dibersihkan. Kuman lah segala macam lah ya. Padahal kami yang hidup ya lahir besar di desa itu tanah itu menjadi bagian dari permainannya kami ya. Nah, saya punya tetangga ya, bukan tetangga dekat ya, tetangga yang agak jauh, dia punya ya namanya usaha yaitu membuat batu bata. Batu bata ini juga dibuat dari tanah liat. Oke. Nah, jangan dipikir tanah liat itu ya untuk buat batu bata atau buat bejana ini begitu ambil tanahnya langsung bisa dibuat. Nggak bisa, Bapak Ibu. Dia harus mengalami proses dulu. Jadi ya biasanya itu tanah liat itu memang tanah yang agak kenyal, bukan kenyal ya apalah sebutnya ya. Ya kalau kue itu kalis kali ya. Ya orang buat kue kalis ya, jadi agak bisa lebih mudah dibentuk gitu ya. Nah, tapi tadi saya katakan ya begitu diambil tidak bisa langsung dibuat jadi bejana atau jadi batu bata. Jadi tanah ini harus dikumpul ya kan, kemudian harus diinjak dulu. Ya. Istilahnya kalau adonan kue itu harus diunjak-unjak lah atau apalah istilahnya ya. Ya, pokoknya harus dibuat satu. Nah, jadi tanah ini harus diinjak. Biasanya ya yang punya tugas nginjek itu kerbau atau sapi, karena kalau pakai tenaga manusia butuh waktu yang lebih lama. Ya, kalau sapi, kerbau ya, saya lihat di tetangga saya itu kerbau. Kerbau itu kan besar, lebih berat ya kan, berat badannya. Jadi kerbau itu akan jalan dan nginjak-nginjak tanah tersebut. Ya, injak-injak sampai benar-benar pada satu titik yang menurut penilaian sudah cukup ya kehalusannya dan kekenyalannya. Oke, bisa bayangkan tanah
ya harus diinjak-injak dulu, ya itu enak nggak diinjak-injak? Nggak enak, ya sakit. Oke, tapi tujuannya apa? Supaya dia bisa menjadi sesuatu yang berguna. Nah setelah ya cukup, ya baru tanah itu diambil. Ya kalau dia dijadiin batu bata, ya langsung dia dimasukin kepada cetakannya. Cetakan dipotong, ya kan? Baru ditaruh, dijemur. Kalau dia dijadiin bejana atau jadiin kendi, dia akan dibentuk dulu. Ya, di tempatnya, ya pejunan itu. Ya, dibentuk sedemikian rupa. Ya, setelah jadi, dia harus dijemur dulu. Jemur, apa sudah selesai? Belum. Setelah kering, dia harus dibakar lagi. Bisa bayangkan Bapak Ibu, betapa itu tidak menyenangkan. Ya, nah kalau ya dilihat itu kurang bagus, atau ketika lagi diputar-putar pejunan mau dibikin kendi, tiba-tiba peyang. Nggak mungkin dipeyang dibiarin toh, pasti akan dikumpulkan lagi, ya kan dijadiin satu lagi tanah, lalu dibentuk lagi yang baru. Sama seperti tadi, Yeremia ketika lihat tukang priuk tadi, ya. Apabila bejana yang sedang dibuatnya, ayat yang keempat dari Yeremia 18 itu, ya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang priuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana yang lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Lihat, ya, yang lebih tahu adalah sang pembuat bejana itu. Yang lebih tahu yang terbaik atas kehidupan kita itu siapa? Ya Tuhan Allah yang menciptakan kita. Jadi kenapa dia izinkan ada proses-proses yang terjadi ketika kita memutuskan untuk kita tertanam di dalam satu gereja lokal, jemaat lokal, kita ada terserap di dalam komunitas sel atau di dalam kelompok mentoring. Mungkin ada hal-hal yang tidak menyenangkan, ada proses-proses yang terjadi yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Dan itu pasti tidak menyenangkan. Tapi ingat ya, ketika kita setia dengan proses tersebut, ya, firman Tuhan katakan bahwa sang tukang priuk itu ya akan membuatnya menjadi sesuatu yang lain, ya, menjadi bejana yang lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kadang mungkin kita maunya A, ya, tetapi ketika kita mengikuti kemauan Tuhan, Tuhan tidak membawa kita ke A, tapi Tuhan membawa kita ke B. Karena apa? Menurut Tuhan, B lebih baik daripada A. Nah, tapi kita seringkali ngotot sama Tuhan. Saya tetap maunya A, saya nggak mau B, Tuhan. Karena menurut saya A itu lebih baik. Ya sebenarnya yang jadi Tuhan itu siapa? Ya. Nah jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, proses itu baik di dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah kita alergi dengan proses-proses yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita secara pribadi, ya. Ketika kita ada dalam satu gereja lokal, ketika kita ada di dalam kelompok komunitas sel, ketika kita ada di dalam kelompok mentoring atau pemuritan, ketika kita ada di dalam keluarga, ketika kita ada di tengah-tengah pergaulan, ada proses yang terjadi, jangan kita alergi, jangan kita lari. Justru kita harus jalani itu. Karena kita percaya bahwa di ujung dari proses tersebut ada sesuatu yang indah, sesuatu yang luar biasa yang Tuhan persiapkan bagi kita, ya. Jadi kita harus setia menjalani proses. Nah, sekarang poin yang ketiga, ya. Yang ini akan menjadi dorongan untuk kita tetap ada tertanam di dalam satu gereja lokal. Yaitu jangan membanding-bandingkan. Ya. Kalau nyanyi yang Jokowi ini apa? Ojo dibanding-bandingke. Oke? Kenapa kita jangan membanding-bandingkan? Karena setiap gereja lokal itu selalu punya ya keunikannya sendiri-sendiri. Ya, gereja yang benar ya, bukan gereja yang sesat. Ada kelebihannya, ada kekurangannya. Ada kekuatannya, ada kelemahannya. Kenapa? Gereja belum sempurna. Kalau udah sempurna, gereja udah nggak ada di dunia ini lagi. Tuhan Yesus datang deh untuk kedua kali. Nah, justru karena ketidaksempurnaan yang sedang ada dalam gereja, ya gereja sedang belajar, sedang berjalan menuju kesempurnaan, keserupaan dengan Kristus.
Oke. Nah, jadi yang dibanding-bandingkan, kamu banding dimanapun, ya kan? Ya, kamu tetap akan menemukan kekurangannya. Ya, benar apa kata pepatah dikatakan rumput tetangga selalu kelihatan lebih hijau. Tapi tunggu dulu, ya, apakah itu rumput asli atau rumput palsu? Kita nggak tahu karena kita lihat ya dari ya halamannya kita tidak masuk ke halamannya tetangga. Ketika kita masuk ke halaman tetangga, baru kita akan tahu ini rumput hijau. Oh, ternyata rumput palsu, tidak bisa diapa-apain. Waduh, mending di saya. Rumputnya mungkin tidak kelihatan terlalu hijau, tapi rumput asli masih bisa tumbuh. Nah, jadi jangan banding-bandingkan. Nah, di dalam firman Tuhan ya ada kisah ya tentang bagaimana pribadi ini membanding-bandingkan ya proses yang ada di dalam kehidupan dia. Ya, ini cerita tentang Leah, ya, Yakub dan Rahel. Kita tahu bahwa Yakub itu sangat mencintai Rahel. Ya, dia rela bekerja ya total 14 tahun untuk mendapatkan Rahel. Kenapa? Ya, dia dikadalin sama si Laban. Pertama janjinya 7 tahun dapat Rahel. Begitu selesai 7 tahun yang dikasih Lea. Kemudian Yakub protes. Ya, Laban bilang ya harus kakaknya dulu lah. Ya, setelah kakak baru boleh adiknya. Nah, terus bagaimana cara saya supaya dapat adiknya? Si Rahel. Laban bilang lu kerja 7 tahun lagi lah. Setelah 7 tahun ya kamu bolehlah miliki Rahel. Karena saking cintanya ya bagi Yakub 7 tahun lagi itu tidak terasa. Jadi total 14 tahun untuk dia mendapatkan Rahel. Dan tentunya ya Yakub pasti lebih mencintai Rahel dibanding Lea. Ya, karena Rahel itu adalah cinta pertamanya dia. Soulmate-nya dia. Ya. Lea itu hasil tipuannya Laban untuk dia. Tapi Tuhan itu luar biasa, ya. Tuhan itu di dalam kehidupan Lea itu sudah luar biasa, ya. Di dalam Kejadian 29 ayat 31 dan 34, ya, ayat 31 dikatakan, ketika Tuhan melihat, lihat Bapak Ibu Saudara, ya, bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya. Oke, tetapi Rahel mandul. Lihat. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, Tuhan itu ada. Ya, ketika dia menemukan ya walaupun Lea ini ya dinikahkan dengan cara tipuan mertuanya, tapi Tuhan tetap membela Lea, ya, dibuka kandungannya Lea. Seharusnya Lea bisa mensyukuri. Kenapa? Tuhan membela dia walaupun dia tidak dicintai oleh Yakub, tetapi Tuhan buka kandungannya dia. Dia bisa menghasilkan keturunan. Sementara Rahel, istri yang dicintai oleh Yakub, malah mandul, tidak menghasilkan keturunan. Padahal ya, keturunan itu penting sekali ya di dalam proses ya kehidupan sebuah keluarga, ya, menghasilkan anak tadi. Nah, seharusnya Lea bisa mensyukuri ini, tetapi tidak. Dia membanding-bandingkan. Kenapa sih ya Yakub lebih mencintai Rahel? Kenapa Yakub tidak mencintai saya? Ya, lalu kesalahan hatinya itu diekspresikan dengan ya memberi nama anaknya sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya Rahel. Dia dapat 4 orang anak laki-laki, ya, tertulis di dalam Kejadian 29 ayat 32 mulai sampai 34, ya, ini ada 4 orang anak laki-laki. Yang pertama itu Ruben. Kenapa dia kasih nama Ruben untuk anak laki-lakinya yang pertama? Dia katakan, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan sengsaraku. Seharusnya kau sampai di sana udah cukup, ya. Saya bersyukur Tuhan sudah memperhatikan sengsaraku sehingga dia membuka kandunganku. Tetapi dia lanjutkan, sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Ya, dia berpikir dengan dia ada Ruben, ya, ada anak laki-laki, Yakub akan mencintai dia lebih dari mencintai Rahel. Ternyata dia tidak dapatkan itu. Ya, lalu lahirlah anak yang kedua.
dikasih nama Simeon. Simeon itu ya mengungkapkan isi hatinya Lea yang berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Ya, Ruben lahir, dia berharap Yakub lebih mencintai dia. Ternyata Yakub tetap mencintai Rahel. Lalu Simeon lahir, ya, dia kasihlah nama Simeon karena dia mengungkapkan, oh ternyata bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku, ya. Nah, lalu ya lahirlah anak ketiga. Anak ketiga dikasih nama apa? Lewi, ya. Lalu Lewi itu memiliki ungkapan hatinya Lea juga, katakan, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, dia selalu mengambil, mencari perhatian, cinta dari Yakub. Ya, saya percaya Yakub pasti mencintai Rahel ya, karena kalau enggak mungkin sampai punya 3 anak. Cuman cintanya Yakub mungkin lebih besar ya kepada Rahel dibanding kepada Lea, ya. Baru anak yang keempat, ya, Lea menyadari, ya percuma ya saya banding-bandingkan itu juga tidak akan berpengaruh apa-apa. Lebih baik saya mensyukuri hidup saya. Sehingga dikasih namalah Yehuda. Yehuda itu artinya apa? Sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Udah, titik sampai di sana. Tidak ada dilanjutkan lagi supaya ya saya lebih dicintai atau apapun. Karena dia sadar apapun yang dia lakukan, ya dia tetap menemukan bahwa Yakub masih tetap lebih mengasihi Rahel dibanding mengasihi dia. Daripada dia membanding-bandingkan ya antara diri dia dengan adiknya Rahel, ya lebih baik dia bersyukur dengan apa yang Tuhan beri atas hidup dia. Sehingga dia berkata, ya sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan membuat dia bisa menghasilkan keturunan. Sementara Rahel untuk sementara waktu masih mandul, ya. Sampai terakhir Tuhan buka kandungannya, lahirlah Yusuf dan Benyamin melalui rahimnya Rahel. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, daripada kita membanding-bandingkan ya satu tempat gereja lokal kita dengan gereja lokal yang lain, atau membanding-bandingkan ya komsel kita dengan komsel yang lain, membanding-bandingkan mentoring atau rekan pemuritan yang ada tengah-tengah kita dengan rekan pemuritan yang lain. Buang waktu, buang energi. Lebih baik kita melihat ya hal apa yang sedang Tuhan lakukan dan kerjakan di tengah-tengah keberadaan kita. Dan kita mensyukuri proses itu. Oke? Kenapa, saudara? Ya, karena sekali lagi tidak ada yang sempurna. Ya, tidak ada yang sudah lengkap, utuh, semua enggak ada. Semua masih di dalam proses, masih dalam belajar. Daripada saya membanding-bandingkan, lebih baik saya fokus ya melihat apa yang menjadi kekuatan yang Tuhan berikan, ya. Ini saya akan terus bangun. Apa yang menjadi kelemahan yang saya harus perbaiki, ya, daripada saya membanding-bandingkan dengan yang lain yang ada di luar saya. Oke? Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, adalah keputusan yang tepat ya bagi kita. Kalau kita menyebut diri kita bagian dari benih ya sebagai orang-orang percaya, untuk kita tetap tertanam ya, tertanam di dalam satu gereja lokal sebagai sebuah benih ya, yang saya percaya ya satu hari nanti ketika kita setia, ketika kita tetap komit dengan proses kita tertanam, ya, maka kita akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Yang penting adalah ubah paradigma kita bahwa kita tidak sedang dikubur, tapi kita sedang ditanam. Dan satu hari nanti akan tumbuh dan menghasilkan buah. Jalani setiap proses-proses yang ada dengan ucapan syukur. Walaupun proses itu kadang tidak menyenangkan bagi kita, tapi kita bersyukur di ujung proses tersebut adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang luar biasa dan menjadikan kita lebih kuat. Dan berhentilah membanding-bandingkan. Maka pada waktunya kita akan tumbuh, berbuah lebat,
sehingga buah kita bisa kita lihat, kita bisa nikmati, dan juga bisa dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi tetap semangat, tetap fokus bahwa kita harus berbuah dan bermultiplikasi. Dengan hal pertama yang kita lakukan, kita harus tertanam. Tuhan Yesus memberkati.